Kondisi Andi Jema di tangsi polisi Jongaya dan tangsi polisi Bantaeng. Ketika tiba di Makassar sekitar pukul 6.00 pagi, tanggal 6 Juni 1946, Datu dan rombongan langsung dibawa ke rumah Tuan Obesk Overstek, seorang Belanda. Kemudian mereka dimasukkan atau ditahan ke tangsi polisi Jongaya. Mereka ditempatkan di sebuah kamar yang letaknya persis di sudut pagar tembok asrama tersebut. Di dalam kamar terdapat sebuah balai-balai yang cukup untuk ditempati Datu dan Permaisuri Andi Tenri Padang untuk tidur. Kamar tersebut tidak mempunyai kamar mandi dan WC. Karenanya, jika Datu mau mandi, buang air atau mencuci, harus ke rumah Tuan Inspektur Polisi Latipa yang terletak di luar asrama. Jarak rumah itu dari tempat Datu ditahan kira-kira 100 meter. Dari rumah Inspektur Polisi Latipa itu pula lah makan dan minuman mereka sehari-hari disediakan lalu dibawa ke tempat Datu. Selain di rumah Inspektur Polisi Latipa, Datu juga sekali-kali pergi ke tempat mandi umum yang jaraknya sekitar 150 meter. Di depan kamar mereka, persisnya di sudut pagar tembok, ditempatkan polisi untuk mengawasi Datu dan rombongan. Pada siang hari, tempat itu dijaga oleh 2 orang polisi, sedangkan pada malam harinya dijaga oleh 3 orang polisi. Mereka bertugas secara bergilir. Jika kebetulan duduk-duduk di luar, Datu Andi Jema sering bercakap-cakap dengan para penjaga tersebut. Apalagi jika mereka kebetulan polisi itu suku Bugis Makassar, utamanya jika mereka berasal dari Goa. Selama di tangsi Jongaya, Datu sering mendapat teguran dari pengawal apabila sedang buang air besar. Hal ini terjadi sebab jika Datu buang air besar terkadang lamanya sampai 2 atau 3 jam. Waduh, inilah yang membuat para pengawal itu bosan. Namun AM Amrah Deng Mangiri, asisten pribadi Datu Andi Jema, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang kebiasaan Datu tersebut yang sangat sulit diubah. AM Amrah Deng Mangiri juga menjelaskan bahwa ketika Jepang berkuasa, petugas yang bagaimanapun kejamnya memerintah apabila mereka ingin bertemu dengan Datu di istana dan kebetulan Datu sedang buang air besar, maka mereka terlebih dahulu pulang. Karena penjelasan itu, akhirnya para petugas penjaga pun mengerti. Jika Datu buang air besar, mereka pun sering meninggalkan Datu dan kembali ke posnya. Pengawalan ke kamar mandi hanya dilakukan apabila Datu kebetulan mandi di kamar mandi umum. Setelah 3 hari berada dalam tahanan, Datu kemudian didatangi Abu Bakdah, seorang komisaris polisi. Abu Bakdah menanyakan beberapa hal yang menyangkut cara-cara perlawanan pemuda Luwu terhadap tentara Nika Belanda. Bagaimana keadaan Datu sejak Belanda memasuki Batu Putih dan seterusnya tentang keadaan Datu selama berada dalam tahanan. Semua pertanyaan yang diajukan Abu Bakdah senantiasa dijawab oleh Datu dengan singkat. Selama 2 hari berturut-turut Abu Bakdah mengunjungi Datu. Pada hari kedua, Abu Bakdah meminta kesediaan Datu agar menyerahkan tombak ke Datuan Luwu yang ada padanya. Menurut Abu Bakdah bahwa tombak tersebut akan dibawa ke Palopo dalam waktu singkat. Datu pun lalu menyerahkannya sambil mengatakan bahwa tombak itu sudah berkarat. Abu Bakdah menerima tombak kerajaan itu dan diserahkan kepada pengawalnya, seorang bangsa Belanda yang selalu mendampinginya ke tempat Datu. Beberapa saat kemudian, Abu Bakdah pamit dengan membawa tombak kerajaan. Selama berada dalam tangsi Jongaya, hampir setiap malam terjadi kekacauan dan tembak-menembak di luar tangsi. Ketika Datu telah hampir 6 bulan berada di tangsi Jongaya, seorang polisi datang memberitahu bahwa Datu akan dipindahkan ke daerah lain. Dalam kepindahan ini, Datu tidak diperbolehkan membawa pengikut, sementara Opu Datu Permaisuri akan diantar kembali ke Jongaya. Meski ketika itu Andi Tenri Padang sedang sakit, tapi ia meminta untuk tetap menemani kemana saja Datu dibawa. Karena tidak diperkenankan, akhirnya Mantri Polisi membujuk Opu Datu Andi Tenri Padang. Ia mengatakan bahwa Datu tidak akan dibawa menyeberangi laut. Selain itu, Opu Datu juga diharap ke Jongaya, istana. Sebab kereta peta Mangkue telah bebas dan kini sudah berada ke Jongaya. Dengan perasaan sedih, Opu Datu lalu bersalaman dengan Datu sebelum berpisah. Air mata kesedihan Opu Datu mengiringi kepergian Datu. Iringan doa pun tak lupa diucapkan. Semoga Datu selamat dan sehat walafiat di tempat ia ditahan nanti. Datu ditahan selama 5 bulan 14 hari di tangsi polisi Jongaya. Setelah berada di tangsi polisi Jongaya selama 5 bulan 14 hari, Datu pun dipindahkan ke tangsi polisi Bantaeng. Dengan menggunakan mobil jeep, Datu Andi Jema dan AM Amrah Deng Mangiri segera berangkat menuju tangsi Kis Matoanging untuk menunggu kendaraan yang akan membawa mereka ke tujuan. Karena sukarnya kendaraan, maka terpaksa mereka naik sebuah truk tentara. Ketika itu AM Amrah DM atas nama Datu meminta supaya Datu jangan diberangkatkan dengan truk tersebut. Akan tetapi segera karena perintah bahwa Datu hari itu juga harus berangkat, Datu terpaksa diangkat naik di mobil truk. Datu pun diharuskan duduk di belakang.
Menanggapi perlakuan terhadap dirinya, Datu hanya senyum-senyum. Mobil kemudian bergerak menuju Sungguh Minasa, Goa. Dalam perjalanan, Datu sempat buang air kecil sekali. Sekitar pukul 12.00, mereka tiba di Jeneponto dan mobil terus melaju menuju Bantaeng. Sore hari, di sini tertulis Bontain. Bahasa Inggris ya. Sore hari, mereka tiba di tangsi polisi Bontain dan langsung diantar ke kantor Tuan Detachment. Ia seorang polisi Belanda berbadan kurus tinggi. Setelah komandan detachment berbicara dengan sersan yang membawa Datu, Datu lantas diserahkan kepada seorang komandan polisi keturunan Manado. Polisi itulah yang mengantar Datu dan AM Amrah ke sebuah kamar khusus. Sebelumnya, oleh sersan yang membawa mereka, AM Amrah mendapat peringatan untuk tidak mengirim surat kepada siapapun. Dan jika peringatannya tidak diindahkan, maka Datu dan AM Amrah akan mendapat kesulitan. Sore tanggal 20 November 1946, Datu dan AM Amrah resmi mendiami kamar tahanan dalam pengawasan polisi Bantaeng. Tangsi itu yang merupakan milik kepolisian Bantaeng dihuni oleh polisi dan tentara. Keberadaan tentara hanya menumpang, sebab tangsi mereka sedang dibangun. Di sebelah kiri kamar yang ditempati Datu terdapat kamar seorang tentara Knil yang berpangkat sersan. Keluarganya keturunan Sangir Minahasa atau Manado. Di dalam kamar yang ditempati Datu terdapat 2 tempat tidur. Adapun masalah makan dan minum semua diatur dari rumah Abdul Rahman, seorang menteri polisi. Kamar Datu terletak di pinggir jalan raya. Berita mengenai penahanan Datu di Bantaeng sempat dirahasiakan oleh Belanda. Meski demikian, permasyuri yang mengetahui keberadaan Datu tidak tinggal diam. Permasyuri Datu kemudian meminta bantuan mertua Latipa, inspektur polisi yang kebetulan juga berasal dari Bantaeng. Dengan bantuan istri sersan yang tinggal di sebelah kamar Datu, mertua Latipa berhasil menemui Datu. Saat bertemu Datu, ia pun menyampaikan semua pesan dari permasyuri termasuk permintaan untuk dikirimkan sarung yang dipakai Datu sehari-hari dan tak perlu dicuci. Datu lalu mengganti sarung yang sementara ia pakai dengan sarung lain dan meminta kepada AM Amrah untuk membungkusnya. Sarung itu kemudian diserahkan kepada mertua Latipa. Dan sebelum utusan itu pergi, Datu juga mengirim salam untuk permasyuri dan Petah Makun Rai sekeluarga. Sekitar 20 hari kemudian, Opu Datu dan permasyuri Raja Bone, Bau Galibeh, suami Datu Bau, serta M. Abdu Daeng Masaleh dari Palopo tiba di Bantaeng. Besoknya mereka menemui Datu dengan diantar oleh anaknya, Karang Bantaeng, bernama Andi Sultan. Dalam pertemuan yang singkat itu, permasyuri berjanji akan berusaha tinggal di Bantaeng bersama Datu. Pada tanggal 6 Juli 1947, untuk kedua kalinya permasyuri Datu datang ke Bantaeng. Permasyuri datang bersama dengan Daeng Masaleh, M. Amir, Daeng Matutu dari Palopo, dan 2 orang perempuan. Pada tanggal 20 Juli 1947, atas perintah Tuan Detachment Polisi Bantaeng, semua pengikut yang baru datang bersama dengan Opu Datu tidak diperkenankan tinggal bersama Datu dalam tangsi. Untuk itu, Opu Datu kemudian memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah yang disewa tidak jauh dari tangsi polisi, sekitar 100 meter. Dengan demikian, Opu Datu dan Datu bisa bertemu setiap hari. Beberapa lama tinggal di tangsi, Datu pun jatuh sakit. Saat itu, sesudah bulan Ramadan, AM Amrah datang menghadap Tuan Detachment. Ia melaporkan bahwa Datu sakit dan Opu Datu bermaksud tinggal bersama Datu dalam tangsi. Permintaan itu dikabulkan oleh Tuan Detachment dengan syarat tidak mengikut sertakan orang lain. Selama berada dalam tahanan, Datu sering ditemui oleh orang-orang tertentu dari luar. Datu berada dalam tahanan Bantaeng dari tanggal 20 November 1946 sampai 18 Januari 1948. Wah, lama sekali ya. Sekitar 2 tahun. Oke, terima kasih. Itulah kondisi Datu Andi Jema dalam tahanan ya, di tangsi polisi Jongaya dan Bantaeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.